saya ngontrak di Gang Lokot itu orang Batak itu 4 bulan itu belum bayar kontrakan Pak. Harus bayar bagaimana, nggak punya duit itu. Saya nggak punya modal Pak itu. Terus saya itu alhamdulillah itu dikasih dana itu 100 juta Pak. Dikasih 100 juta saya itu nangis Pak malam. Itu ngenes bener Pak itu. Terus saya bagaimana itu saya? Terus saya alhamdulillah saya itu terus ada yang punya rumah itu yang kontrakan itu, Pak Untung tolong kontraki Pak Untung ini ya. Saya nggak punya duit Bu. Terus saya gitu. Istri saya ngejaki pulang terus Pak. Jangan deh, jangan pulang. Yang nggak ada pulang aja nggak ada ongkos. Bagaimana pulang itu? Ya itu saya ketemu orang itu Pak. Itu saya. Alhamdulillah namanya temannya pasiennya Pak Asmet ke rumah ngantri uang 100 juta Pak. Tolong Pak Untung bikin bakso yang gini aja Pak Untung, jangan keliling gitu. Itu Pak saya nih. Memang saya tuh parah bener Pak, jatuh bangun tapi tetap usaha bakso terus Pak. Itu saya tetap nggak neko-neko Pak. Bakso mau jatuh bangun berapa tetap aja Pak. Itu saya. Salah Pak. Bakso itu kocap sumpahnya enak itu memang diburu orang terus Pak itu. Ya kalau di warung saya itu kalau rame Pak, bintang 2, bintang 1 udah nongkrong di situ Pak itu. Iwan Fals kadang-kadang nongkrong di situ. Itu. Tambah pelawak-pelawak itu, tapi saya syukuri aja Pak itu Pak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Untung. Sebelum menikah itu saya lari ke Surabaya belajar bakso. Habis itu saya udah bisa, itu 9 tahun. Nah, 9 tahun itu saya usaha itu, saya ikut Cina itu nggak minta gajian Pak. Itu nggak minta gajian, saya disekolahkan nggak mau. Itu yang penting saya bisa kepintaran doang. Itu zaman segitu tahun 74. Habis itu saya pulang ke Banyuwangi lagi, terus saya nikah sama istri saya itu, jualan di Banyuwangi bakso itu Mas. Terus dari situ saya hancur lagi, jatuh bangun, saya lari ke Surabaya lagi, Mojokerto. Itu saya pergi sama istri saya, modal udah habis-habisan ya. Dari Mojokerto itu, dari situ udah dapat modal, mbak saya itu nggak ada waktu itu. Saya balik lagi ke Banyuwangi, usaha bakso lagi sebentar, saya terus ke Bali itu Pak. Ke Bali itu udah lama, ada bom meledak itu, saya diajak ke teman saya itu ke Jakarta itu Pak. Saya kalau di Bali itu lama Pak. Itu kalau nggak salah 5 tahun ya Bu. Nggak ada perkembangannya belas. Ya perkembangannya tuh nggak adanya apa, kok hancur melulu usaha gitu Pak, jatuh bangun itu aja Pak. Ya namanya orang kecil nggak punya modal Pak, modal nekat itu doang gitu ya, modal nekat. Terus saya lama ada bom Bali itu, saya lari ke Jakarta itu Pak, diajak orang itu, Pak Untung ayo lari ke Jakarta aja kalau bakso enak, insya Allah lah gitu. Terus saya di sini 5 hari, 10 hari itu sampai anak saya kelaparan Pak itu waktu itu. Udah kelaparan, terus saya bingung sama tetangga, nggak ada yang tahu kan Pak. Kenalan aja nggak ada yang kenalan sama saya waktu itu. Terus saya lari ke Asabri itu ceritanya Pak itu. Lari ke Asabri itu punya keponakan dia itu, istri saya itu. Ada dari situ saya pinjam beras itu nggak ada. Saya nangis itu pulang itu. Nangisnya apa? Ya Allah, Fir saya gitu doang. Masa saya begini terus, namanya orang usaha kan Pak itu.
saya terus itu pulang dari situ, bagaimana saya bisa bangun biar semangat itu saya Pak itu. Alhamdulillah saya usaha bakso itu kontrakan udah 4 bulan nggak bayar Pak waktu itu. Saya ngontrak di Gang Lokot itu orang Batak itu 4 bulan itu nggak bayar itu Pak. Caranya bagaimana saya juga bisa bayar itu Pak, namanya nggak bondo nekat. Itu saya alhamdulillah banget istri saya jualan keripik sama itu Pak, wong namanya cari terus anak saya kepengen makan itu saya taruh di tukang pelukis itu Pak, itu jualan lukisan itu, tolonglah anak saya itu nggak usah digaji lah, pikir saya gitu doang, yang penting bisa makan itu aja. Terus saya 4 bulan itu belum bayar kontrakan Pak, bayar bagaimana, mau nggak punya duit itu. Alhamdulillah saya waktu itu dorong Pak, dorong ada yang ngutangi gerobak itu, ada yang ngutangi dandang, saya nekat, saya ketemu psikolog, coba panggil Pak Untung itu, kayak apa sih baksonya itu rasanya itu, kok orang kok kagum sama baksonya Pak Untung itu. Saat dipanggil bapaknya, dicoba baksonya, oh enak Pak Untung baksonya itu ya, Pak Untung jualan di sini aja di depan rumah saya aja gitu. Terus saya tiap hari Minggu Sabtu harus fokus di situ Pak, itu di booking dari Pak Semet itu. Akhirnya lama-lama saya di situ udah berapa tahun itu saya di situ ketemu pasiennya dia itu, Pak Untung baksonya enak kok, kenapa kok dikelilingkan gitu. Saya nggak punya modal Pak itu. Terus saya itu alhamdulillah itu dikasih dana itu 100 juta Pak. Dikasih 100 juta saya itu nangis Pak malam. Itu ngenes bener Pak itu. Terus saya bagaimana itu saya. Terus saya alhamdulillah saya itu terus ada yang punya rumah itu yang kontrakan itu, Pak Untung tolong kontraki Pak Untung ini ya. Saya nggak punya duit Bu, terus saya gitu. Alhamdulillah namanya temannya pasiennya Pak Semet ke rumah nganter uang 150 100 juta Pak. Tolong Pak Untung bikin bakso yang gini aja Pak Untung, jangan keliling gitu. Itu Pak saya nih. Terus saya sampai menghindar Pak, itu menghindarnya apa? Kok sengsara terus saya itu. Kok bagaimana bisa sengsara, apa saya kakek kedosaan itu saya gitu doang Pak. Habis itu saya sama istri saya, ayo pulang wis kampung, jangan pulang Dek, itu saya. Jangan pulang ya Dek. Insya Allah lah rezeki itu dimana-mana ada kok, saya gitu kan. Habis itu istri saya ngejaki pulang terus Pak, jangan Dek, jangan pulang. Yang nggak ada pulang aja nggak ada ongkos, bagaimana pulang itu? Ya itu saya ketemu orang itu Pak, itu saya. Alhamdulillah itu saya malam tuh kayak udah orang mimpi itu Pak, itu saya. Terus habis itu saya suruh jualan dari Sabtu, suruh tunggu di rumahnya. Alhamdulillah Pak, rezeki saya gede itu Pak itu. Terus habis itu saya tetap sama anak saya itu udah nang kamu nunggu ini. Terus saya ada catering itu Pak, itu sampai di hotel bintang 5 itu saya itu Pak, itu waktu itu bisa bagaimana bisa saya semangat kerja gitu Pak. Alhamdulillah saya ketemu Pak Semet itu, saya dikenalkan sama teman-temannya itu yang pejabat itu saya dari Pak SBY. Habis itu saya di booking lagi sama Bakri itu saya. Terus habis itu saya di booking di Mabes itu,
Di Mabes itu saya di situ, alhamdulillah Pak Jenderal itu seneng semua Pak bakso saya itu waktu itu. Habis itu saya dari situ, alhamdulillah banget ketemu di hotel bintang 5 itu saya di Hotel Miko itu Pak, itu saya alhamdulillah. Terus saya dipanggil lagi sama temannya Pak Esmet itu, saya diajak itu jualan HP Plexi Pak, zaman gitu Pak. Wah, beli HP 2 makan bakso gratis itu Pak, itu saya waktu itu. Alhamdulillah bakso saya itu diborong terus sama Bu Esti itu Pak, itu alhamdulillah banget itu saya diajak Bu Esti. Itu saya terus diajak lagi di Kejompongan Pak, itu diajak Kejompongan itu pegawai Pemda apa itu Pak, itu saya diborong situ 400 porsi Pak itu. Alhamdulillah banget itu saya ketemu orang-orang itu, saya muji syukur lah itu saya Pak, itu muji syukur banget itu Pak itu. Terus habis itu saya dipanggil lagi, saya di Hotel Bintang 5 itu Pak, itu di Purwakarta itu. Dari situ di situ masih 600 porsi kalau nggak salah waktu itu Pak itu. Habis itu dipanggil lagi di hotel, bukan di hotel Pak, itu di gedung apa itu Pak, itu lantai 35 itu. Saya itu nggak bisa jalan Pak, kaki saya terus terang itu Pak, takut roboh. Bagaimana kalau roboh itu Pak, itu saya nggak roboh Pak D, itu Pak D itu kuat itu, naik aja, saya nggak bisa micet tombol Bu itu. Terus saya diajari itu lantai 35 itu Pak, saya jantung saya itu udah berdebar-debar Pak dari situ Pak itu. Terus balik lagi saya ketemu itu perwira itu di Cilandak ini Pak, tol Cilandak ini itu saya suruh ngantri bakso tiap harinya itu 50 porsi itu Pak itu. Dari situ lagi dipanggil lagi di Jatisari itu Pak, itu di Patung Kuda itu. Dari situ saya kon ngantri tiap harinya itu 200 porsi itu, alhamdulillah banget itu Pak D itu. Terus dari situ saya orangnya pindah ke Malang, terus saya putus hubungan lagi itu Pak, itu sampai sekarang. Terus saya buka lagi bakso yang di itu Pilah 1 itu Pak, itu alhamdulillah banget itu saya, walaupun kecil-kecilan itu saya, tapi saya syukuri aja Pak itu Pak itu. Sebelum lockdown itu saya lumayan rame Pak itu, serta lockdown ini kurang lah, minat-minat itu kurang itu saya. Biasanya tuh 20 kilo habis, ini nggak habis itu Pak, tapi saya syukuri aja gitu Pak itu. Terus habis itu saya dipanggil lagi Pak itu sama orang yang pesen bakso itu, namanya nggak tahu itu, cuma pesen doang 10.000 porsi waktu itu kalau nggak salah itu Pak itu. Cuma harganya 10.000 itu Pak itu. Tapi alhamdulillah itu saya syukuri aja sampai saya bisa berdiri gini dari rezeki dari Allah itu Pak itu ya. Ya saya muji bersyukur Pak itu Pak, muji bersyukur banget. Terus saya dipanggil lagi tuh, saya kecewa saya itu apa Pak? Kecewa saya tuh hotelnya tuh anunya, gedungnya tuh mandek itunya Pak itu. Lipnya itu Pak, mulai saya takut bener Pak itu Pak itu. Saya kan orang Betawi nggak tahu Pak itu. Saya tiap hotel itu lantai 30, lantai 20 itu paling kecil Pak itu. Mulai saya kalau di orang pesen, kalau di gedung lantai tinggi itu saya udah maaf nggak mau itu saya Pak itu. Alhamdulillah waktu itu kebocoran Pak, nganu apa kompornya kegedean, itunya bunyi itu Pak, apanya armnya itu Pak itu saya nangis Pak itu Pak. Bagaimana kalau kebakaran gedung segini itu Pak. Saya alhamdulillah ada security itu, ini pada kompornya rotok dikecilin sedikit aja, buleknya itu ngangkat ke itu gitu Pak itu. Ya saya alhamdulillah muji syukur lah Pak itu ya Pak, ketemu Bu SD, ketemu Pak Esmet itu udah muji syukur itu Pak, ketemu Pak Ruli itu muji syukur itu saya Pak itu. Semua itu udah sama saya kayak saudara sendiri Pak itu Pak itu. Alhamdulillah banget itu saya itu Pak, dikenalkan orang yang pejabat-pejabat yang besar-besar itu Pak itu saya Pak itu.
Nama bakso 88 ini Pak, itu riwayat Pak. Itu saya punya bakso 38, saya orang pakai merek saya Pak itu. Terus saya ganti haluan lagi Pak, itu saya ganti 88 itu Pak itu. Alhamdulillah saya itu punya anak 8 Pak, itu saya. Anak saya 8, kata orang, Pak De ya anaknya berapa? Anaknya 8 Pak. Ya. Pantesan baksonya ditulis bakso 88 itu. Itu hidup semua Pak De, alhamdulillah hidup semua, yang 6 nggak ada, yang tinggal yang 2 itu Pak, itu saya alhamdulillah muji syukur itu Pak, itu saya itu. Mulanya sama anak saya itu memang sayang bener Pak itu. Mudah-mudahan ini kalau yang teruskan anak saya yang cewek mungkin Pak, sama anak yang cowok itu Pak, insya Allah lah mudah-mudahan. Saya sudah umur udah 55 mungkin Pak itu Pak, alhamdulillah diparing sehat lah saya itu. Saya ciri khasnya dari bakso 88, memang saya itu dagingnya asli Pak, itu saya. Kalau nggak ada daging nggak asli, siapa ada nggak mau itu. Orang dulu di Telkom itu Pak, saya jual itu 10.000, orang-orang 5.000 itu Pak, satu porsinya. Pernah orang tukang bakso itu sirik sama saya, itu udah pernah Pak. Cuma dia nyuruh orang itu doang Pak itu. Tapi Pak dia nggak mau dendam nggak Pak. Rezeki udah ada yang ngatur Pak. Itu saya syukuri banget Pak itu. Soalnya apa, mudah-mudahan lah Allah yang ngasih rezeki saya, mudah-mudahan barokah itu aja Pak, itu saya. Mulanya saya namanya bakso 88, anak saya itu memang 8 Pak itu. Tapi bagaimana bisa sukses lah pikir saya gitu Pak. Mulanya ini saya dukung anak saya, mudah-mudahan itu meneruskan punya bapaknya itu Pak, itu Pak. Itu soalnya Pak, ini kerjaan enteng Pak, itu enteng, tapi bagaimana bisa rezeki itu ngalir sama anak, sama cucu saya itu Pak itu. Saya soalnya Pak mulai nol Pak sampai kok gini, saya syukuri Pak, itu saya syukuri apa, nggak ada orang tua, nggak ada sekolahan orang tua, itu saya dari situ doang Pak itu. Malah saya kalau ada anak saya itu nanya, cucu apa bapaknya mana Pak, itu saya nangis Pak, itu bener itu saya. Terus saya mulai umur 2 bulan Pak, itu saya nggak tahu bapak saya kayak apa, itu nggak tahu Pak. Itu ya saya nyari kemana Pak itu. Sampai saudaranya itu temannya kerja Pak, saya tanya itu nggak tahu katanya Pak. Sampai sekarang masih hidup saudara temannya kerja itu. Saya tanya sama-sama orang itu, saya bawa orang Madura, sama-sama Madura, saya cocokkan itu nggak mau ngaku Pak. Itu saya yang ya nggak pernah mimpi, nggak pernah apa Pak. Mungkin nggak ada lah gitu kan. Belum pernah mimpi sama saya itu, belum pernah Pak itu. Kepengen datang dari saya kalau nggak ada bapak saya nggak ada saya kan Pak. Itu doang dari itu. Mulai saya kalau sama anak saya itu Pak, ya Allah, mudah-mudahan dapat jodoh anak saya gitu doang Pak itu. Malah ini bakso ini kerjaan enteng Pak itu. Malah saya kepengen punya mesin sendiri memang Pak itu, tapi belum kelaksan Pak itu. Insya Allah lah saya bisa cepatnya Pak. Soalnya kemarin harus beli ada halangan terus Pak itu. Iya. Sebelum Covid itu udah masih lancar Pak kerjaan itu Pak. Masih habis 15 kilo, 20 kilo lah, banyak orang pesen-pesen itu. Ya ini orang pesen tapi ada, tapi nggak kayak yang dulu kan Pak itu. Alhamdulillah saya punya teman itu yang di Pila 1 itu mulai maju lah Pak itu. Ayo Pak De dimajukan Pak De bakso ini Pak De, jangan senggan-senggan Pak De. Ayo Mas gitu kan. Yang penting masuk jujur aja, jangan sampai nurut ngomongnya orang. Orang itu tinggal ngomong doang kan Pak itu. Bisa ngeracuni bapak ya gitu kan itu. Yang penting bapak nulis saya aja, nggak nulis siapa-siapa. Kalau kemarin tuh banyak Pak yang beli merek itu Pak, saya nggak mau Pak, terus terang aja Pak itu. Ya kemarin kan buka Pak, lebih gede Pak kemarin Pak, yang Pak Haji di Bekasi itu Pak. Itu habis 40 kilo Pak, itu satu hari itu Pak itu. Terus sudah 5 tahun lebih itu saya tutup Pak warungnya Pak itu. Ya tapi saya syukuri aja Pak itu. Tapi saya syukuri, kadang warung saya itu kadang-kadang pagi udah habis Pak, jam 4 udah habis, kadang-kadang habis itu mengendar lagi, rame lagi, yes, ya naik turun Pak itu Pak itu. Ya saya harapan ke depan ini punya mesin sendiri aja Pak itu ya, mesin sendiri itu, cabang sendiri, anak-anaknya aja Pak.
Memang saya itu parah bener Pak, jatuh bangun, tapi tetap usaha bakso terus Pak. Itu saya tetap nggak neko-neko Pak, bakso mbok jatuh bangun apa tetap aja Pak. Itu saya salah Pak, bakso itu kocap pesumpahnya enak itu memang diburu orang terus Pak. Itu ya kalau di warung saya itu kalau rame Pak, bintang 2, bintang 1 udah nongkrong di situ Pak. Itu Iwan Fals kadang-kadang nongkrong di situ. Itu tambah pelawak-pelawak itu, tapi saya syukuri aja Pak. Itu Pak, itu mulai kata orang-orang langsung kenalannya kok Pak Ustadz yang kayak yes, itulah Pak namanya rezeki Allah yang ngasih jalan itu tadi Pak. Itu ya mudah-mudahan seterusnya lah. Itu saya nggak berani berbuat bakso itu Pak. Itu saya soalnya kalau berbuat bakso itu kan anak saya suka bakso, cucu saya suka bakso, dari itu doang Pak. Itu mulai orang-orang tuh masih ada untungnya nggak? Insya Allah ada kok. Itu saya yang penting tulus saja kok. Itu doang Pak. Itu.